Cerita dibuka dengan kehidupan tentara baru yang saat ini menjalani latihan militer mereka. Di antara mereka ada tentara yang bernama Jiu. Jiu adalah seorang tentara di bidang kesehatan dan dia adalah seorang dokter spesialis bedah. Sayangnya saat mereka tengah menjalani latihan, tiba-tiba insiden yang tidak bisa terelakkan pun terjadi. 여기 정리해볼게요. Untungnya saat itu Jiu berhasil gercep dan menyelamatkan kedua tentara itu. Dan di sini Jiu juga sempat membedah muka tentara yang sempat robek dan di sisi lain akhirnya pekerjaan Jiu selesai. Singkat cerita, Jiu penasaran gitu kan dia akan ditugaskan di mana karena saat ini mereka akan ditugaskan ada di beberapa tempat terpencil. Dan salah satunya ada di pulau. Tentu saja Jiu tidak mau bertugas di sana, tetapi naasnya Jiu dikirim ke salah satu pulau terpencil. Terlihat di sini, Jiu ogah-ogahan guys menaiki kapal dan saat itu dia juga sempat berpas-pasan dengan seorang wanita yang bernama Hari. Jiu juga sempat menelpon kerabatnya di mana si kerabat meminta agar Jiu jangan terlalu banyak meminum obat penenang, tetapi di sini Jiu meminumnya 2 pil. Singkat waktu di dalam kapal, di sini Jiu merasa pusing saat dibanguni oleh emak-emak dan saat itu Jiu melihat Hari ini tuh mau meloncat dan inilah yang terjadi. 안 돼요. 빨리 내려와요. 사람이 맞았다니까! Kemudian cerita beralih ke salah satu puskesmas yang ada di pulau tersebut. Terlihat di sini para perawat lagi menanti kehadiran Jiu, tetapi masih belum ada kabar. Sampai akhirnya Jiu pun ditelepon oleh salah satu perawat senior. Dan ya guys, betapa terkejutnya mereka. Ternyata pasien yang mereka rawat dari tadi adalah si dokter yang mereka tunggu-tunggu. Jiu pun diceritakan bahwa dia dibopong ke sini oleh seorang wanita. Dan tentu saja Jiu kebingungan gitu kan, apa yang terjadi dengan wanita itu? Apakah dia baik-baik saja? Dan di sini para perawat merasa kayak aneh. Ternyata selama ini Jiu lah yang pingsan, bukan wanita tersebut. Setelah mereka bersapa satu sama lain, akhirnya si perawat senior pun meminta kepada Jiu untuk naik ke atas karena di situ ada kamarnya. Dan di sini Jiu juga sempat melihat lipan gitu. Dia juga sempat berlari ke bawah, tetapi para perawat ini kayak udah bodo amat gitu kan. Dan singkat cerita Jiu pun membuka kopernya. Sialnya kopernya ketukar sama seseorang dan itu adalah kopernya Hari. Jiu pun segera pergi ke balai desa untuk meminta kopernya ini tuh ditukar, tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan mobil yang begitu rese sampai menimbulkan asap yang begitu banyak. 품질력 기준이 뭡니까? 그게 무슨 소리야? Pria ini bernama Hyun. Hyun adalah orang yang mempunyai mobil merah tadi dan dia adalah dokter di pulau terpencil itu juga. Singkat waktu di sisi lain, Jiu mengatakan kepada para tetua di desa tersebut bahwa kopernya menghilang. Akhirnya tetua pun meminta Jiu untuk pergi ke rumahnya Hari dan dia pun segera pergi gitu kan. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba insiden yang mengerikan terjadi di mana mereka berdua dikejar oleh anjing. 일로 일로. 아이고 이놈 시키. Akhirnya Hari pun mengembalikan koper milik Jiu. Saat itu mereka juga sempat mengecek satu persatu barang apakah ada yang tertukar. Dan di sini terlihat ada satu buah lipan lagi dan membuat Jiu ketakutan. Untungnya si Hari ini adalah strong woman. Singkat cerita Jiu pun bertanya kenapa Hari melakukan itu tadi di atas kapal dan kenapa dia terjun payung ke bawah gitu kan. Di sini tentu Hari merasa bingung karena orang yang melakukan keanehan itu adalah Jiu. Dan di sini si Hari pun menceritakan bagaimana Jiu menaiki si kapal dan ingin berusaha menolong orang yang gak ada sama sekali terjatuh dan akhirnya Hari pun terpaksa memukul kepala belakang Jiu agar dia tidak berbuat konyol. 기절까지 시키는 게 아니었는데. 안돼. Setelah mendengar itu, tentu saja Jiu udah kemaluan. Akhirnya dia pun pamit pergi. Singkat cerita, Hari dan juga neneknya tengah mempersiapkan hari kematian kedua orang tuanya. Dan di sisi lain, Jiu ini tuh merasa apakah benar gitu kan apa yang dikatakan Hari. Jiu pun sudah sampai di asrama dan saat itu dia ingin ke kamar mandi. Tetapi sialnya ada Hyun yang saat itu lagi mandi. Mana pakaiannya kayak gitu lagi. Dan mereka pun berkenalan lah di situ.
Setelah itu, Jiu pun langsung membereskan beberapa barang yang ada di kopernya. Tidak lama dari situ, dia dihampiri oleh salah satu rekannya dan di sini si rekan meminta agar ditraktir. Dan akhirnya mereka pun pergi ke salah satu restoran yang ada satu-satunya di pulau tersebut. Singkat cerita, hidangan pun telah datang, tetapi tampilannya kayak gini guys, kayak ikan sapu-sapu dan membuat selera si Jiu ini tuh nggak ada gitu kan. Tetapi di sini dia dipaksa untuk makan itu dan diperhati juga sama si Ajuma. Untungnya tidak lama dari situ, telepon pun berdering. Akhirnya Jiu pun segera pamit untuk menemui salah satu pasien yang tengah menunggu mereka di rumah sakit. 그래요? 아주 독하게 체했는가? Ternyata itu adalah kepala desa. Dia mengeluhkan dada bagian kirinya sakit sampai ke tangan dan saat dicek tekanan darah juga sangat tidak meyakinkan, seolah-olah ada sesuatu besar yang akan terjadi. Dan ya guys, itu adalah tanda-tanda orang akan kena serangan jantung. Jiu juga sempat memberikan obat gitu dan disuruh untuk tidak dikunyah, diemin dulu kan di bawah lidah. Tetapi setelah meminum obat itu, ya si bapak ini tuh bisa dibilang udah sembuh. Dan ternyata itu bukanlah tanda-tanda yang baik guys, melainkan itu beneran adalah serangan jantung. Karena seharusnya jika si bapak ini sembuh gitu kan, maka obatnya nggak bereaksi apapun karena itu bukan obat pereda nyeri. Dan di sini si bapak kepala desa ini tuh kayak batu gitu, dibilang langsung ke rumah sakit besar, dia enggak mau. Dan akhirnya saat Jiu ingin menyiapkan sesuatu, tiba-tiba si kepala desa sudah menghilang. Hebohlah tentu satu puskesmas. Mereka pun langsung mencari keberadaan bapak kepala desa dan akhirnya mereka pun pergi ke tepi laut untuk melihatnya. Dan saat itu bapak kepala desa juga mengusir mereka semua karena dia tahu gitu kan tubuhnya baik-baik saja. Setelah mereka semua hendak pergi, akhirnya bapak kepala desa pun jatuh pingsan akibat serangan jantung. 갈게요. 시간 좀 내주세요. 탄 흉통이 있다고 취소 방문하셨습니다. NTC 취하했고 Alhamdulillahnya mereka tepat waktu guys karena helikopter juga sudah sempat dipesan sebelumnya. Di sini tentu saja Jiu kebingungan karena dia nggak diantar pulang dan harus naik kapal lagi. Tetapi hari sudah malam, akhirnya Jiu memutuskan untuk menginap dulu di kota. Saat itu rekan-rekan wajib militernya juga lagi heboh banget gitu kan di grup. Dan di sini Jiu tanpa sadar sudah ketiduran dan dia baru bangun saat ditelepon oleh perawat senior. Dia mengatakan bahwa Jiu udah di mana karena kapal pertama ini tuh udah berangkat. Dan akhirnya Jiu pun pergilah ke dermaga. Saat ingin menaiki kapal, dia tidak memiliki keberanian sama sekali. Dan ya guys, kita bisa mengetahui ternyata Jiu memiliki trauma terhadap air. 땅은 이렇게